Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sikas Muhammadiyah Lulus Mali dari Prodi S1 Keperawatan. Video ini kami selesaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi dengan judul Aspek Kelegalan Pengelolaan Obat bagi Perawat. Anggota kelompok. Saya Isya Nabila. Saya Nurul Fitri. Saya Nuratul Ikrama. Saya Rizky Syakira. Saya Syifa Rizka. Saya Zulama Granding. Jadi gini guys, pengelolaan obat bagi perawat bukan cuma sekedar kita ngasih obat ke pasien, namun juga kita harus ngelakuinnya sesuai dengan aturan hukum, etika profesi dan aturan prosedur yang berlaku. Supaya apa? Supaya pasiennya aman dan pengobatannya efektif. Nah, di sini kenapa sih ada aspek legal? Kenapa sih aspek legal itu penting? Karena yang pertama untuk melindungi pasien supaya tidak ada hal yang membahayakan. Nah, yang kedua itu melindungi perawat karena semua tindakan dilakukan sesuai dengan aturan hukum. Nah, yang ketiga ada mencegah medication error. Apa itu medication error? Yaitu salah pemberian obat. Nah, yang terakhir ada menjamin pelayanan keperawatan supaya tetap aman, berkualitas dan profesional. Pada slide ini, kewenangan perawat dalam pemberian obat. Perawat memiliki kewenangan dalam memberi obat sebagai bagian dari asuhan keperawatan. Sesuai dengan kompetensi dari peraturan yang berlaku, kewenangan tersebut meliputi yang pertama, melaksanakan pemberian obat berdasarkan resep atau instruksi dokter. Seperti perawat wajib memberikan obat sesuai dengan resep tertulis atau instruksi langsung dari dokter. Yang kedua, memastikan identitas pasien sebelum pemberian obat. Tujuannya mencegah kesalahan obat misalnya tertukar dengan pasien lain. Tiga, mengamati efek obat dan efek sampingnya. Apakah obat bekerja sesuai tujuan? Misalnya menurunkan demam atau munculnya efek samping. Yang keempat, mendokumentasikan seluruh tindakan pemberian obat. Semua tindakan harus dicatat di rekam medis, jenis obat, dosis, waktu pemberian, serta respon pasien. Yang kelima, melaporkan bila terjadi kesalahan atau reaksi obat. Jika ada medication error atau salah dosis, salah pasien, dan lain-lain atau reaksi obat yang merugikan pasien, perawat wajib segera melaporkan ke dokter dan tim terkait. Tanggung jawab perawat dalam pemberian obat. Tanggung jawab perawat selain memiliki kewenangan, perawat juga bertanggung jawab untuk yang pertama memberikan obat secara benar dan aman, benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian. Yang kedua, menjelaskan tujuan pemberian obat kepada pasien. Pasien berhak tahu alasan mengapa obat diberikan. Yang ketiga, memantau kondisi pasien setelah pemberian obat. Keempat, melaporkan jika terdapat efek samping atau reaksi alergi. Yang kelima, menjaga kerahasiaan informasi pasien. Dampak mengabaikan tanggung jawab. Jika perawat mengabaikan tanggung jawab untuk memantau kondisi pasien setelah pemberian obat atau tidak menjelaskan tujuan pemberian obat, dampak fatal seperti reaksi alergi berat yang terlambat ditangani akan berdampak mengancam nyawa pasien. Kemudian, dasar hukum kewenangan perawat. Pada slide ini kita akan membahas tentang dasar hukum kewenangan perawat dalam pemberian obat. Sebagai seorang perawat, tidak boleh memberikan obat sembarangan. Semua tindakan harus memiliki dasar hukum agar pasien dan juga perawat dari masalah. Ada beberapa aturan yang menjadi pedoman. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini mengatur hak, kewajiban, serta kewenangan tenaga kesehatan, termasuk perawat, dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien. Yang kedua, Standar Profesi Perawat Indonesia atau PPNI. Standar ini menjelaskan bagaimana seorang perawat harus bekerja sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab profesinya. Yang ketiga, Standar Operasional Prosedur atau SOP rumah sakit. SOP berisi langkah-langkah yang harus diikuti saat memberikan obat agar tindakan dilakukan secara benar, aman, dan seragam. Keempat, Kode Etik Perawat Indonesia. Kode etik ini menjadi pedoman, sikap, dan perilaku perawat agar selalu bekerja secara profesional, jujur, serta mengutamakan keselamatan pasien.
mendokumentasikan pemberian obat, serta melaporkan jika ada obat yang rusak atau kadaluarsa. Semua dilakukan untuk menjaga keselamatan pasien. Dampak kelalaian pengelolaan obat. Di tahap ini, pengelolaan obat beresiko merusak stabilitas kimia obat, seperti insulin yang kehilangan efektivitas atau berubah menjadi racun jika salah disimpan di suhu ruangan. Selain itu, kegagalan memeriksa tanggal kadaluarsa atau membiarkan obat yang rusak tetap digunakan dapat langsung mencederai pasien, sekaligus menurunkan mutu dan reputasi pelayanan keperawatan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya obat yang lazim digunakan dalam pelayanan keperawatan. Jadi, pada slide ini dijelaskan ada beberapa jenis obat yang sering diberikan perawat seperti analgesi untuk nyeri, antibiotik untuk infeksi, antipiretik untuk demam, antihipertensi untuk tekanan darah tinggi, dan insulin untuk diabetes, cairan infus, dan vitamin. Semua obat diberikan sesuai instruksi dokter dan prosedur yang berlaku. Baik, di slide kali ini kita akan membahas tentang konsekuensi hukum kesalahan pemberian obat, yang dimana slide ini akan membahas apa sih konsekuensi yang didapatkan oleh perawat jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Apabila terjadi kesalahan pemberian obat, perawat dapat dikenai. Yang pertama adalah sanksi administratif, kedua sanksi disiplin profesi, ketiga tanggung jawab perdata apabila pasien mengalami kerugian, dan yang terakhir tanggung jawab pidana apabila terbukti terdapat kelalaian yang dapat menyebabkan cedera atau kematian. Dampak nyata dan pidana. Kelalaian fatal beresiko pada pencabutan STR atau SIPP, tuntutan ganti rugi, hingga hukuman penjara. Maka dari itu, dokumentasi asuhan keperawatan yang akurat menjadi bukti legal utama di pengadilan. Nah, adapun kesimpulan dari seluruh pemaparan tadi, pengelolaan obat merupakan tanggung jawab yang sangat krusial dalam praktik keperawatan, yang menuntut perawat untuk bertindak sesuai dengan kewenangan, kompetensi, dan koridor hukum yang berlaku. Untuk menjamin keselamatan pasien, setiap tahapan pemberian obat harus mutlak mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, di mana catatan atau dokumentasi yang lengkap atas setiap tindakan berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban bahwa prosedur telah dilaksanakan dengan benar. Pada akhirnya, pemahaman yang mendalam mengenai aspek legal ini sangat penting bagi perawat agar mereka dapat memberikan layanan kesehatan yang tidak hanya aman bagi pasien, tetapi juga profesional dan berkualitas tinggi. Baik, sekian pemaparan video kali ini. Sekian, terima kasih. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum.